Gue yang opening. Oke. Halo, selamat datang kembali di Anabel Channel bersama gue Aji. Dan gua Ilham. Tempat di mana kami membicarakan hal-hal yang kami anggap menarik dari sudut pandang kami, dan ya kalau kurang bagus analisanya ya mohon maaf, karena seperti channelnya ya namanya Analisa Gembel. ASBL. Oke, nah kita kan sebenarnya rencananya memang ada beberapa segmen nih Bang ya. Kita udah pernah ngomongin olahraga ya, itu nanti namanya Anabela nanti analisa gembel olahraga. Nah ini kita juga punya namanya Anabeli, yaitu analisa gembel lifestyle. Nah kita kan sebenarnya kayak ini Bang, kayak kemarin gua baru tahu podcast berisik ternyata udah kan. Dan kemudian ternyata gue baru tahu Awe sama Bang Radika Jamil itu punya namanya Brengsek. Oh iya. Gak punya itu. Mau punya, baru mau, tapi belum ada ya. Oh. Ya, ada. Namanya sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi ya karena kan kita kan berdua pekerja nih Bang. Jauh lagi dari tempat kerja ya. Jadi kan kita berdua nih pekerja di Jakarta. Dari mau ngomong ibu kota tapi kan udah nggak jadi ibu kota ya. Kita berdua masih bekerja di Jakarta dan tinggalnya di pinggiran Suburban. Iya di Suburban ya. Apa sih namanya Suburban? Bener dong? Apa Ya. kota satelit? Kalau sebagai warga Bekasi itu menyebutnya kota satelit ya, meskipun sebenarnya nggak satelit. Gue kan di Kabupaten Depok jadi nggak bisa ngomong kota satelit nih, ya kan? Nah, yang Sekarang nama kerennya aglomerasi. Aglomerasi apa? Katanya mau dibikin, jadi Jakarta nanti Bekasi, Depok tuh gabung. Tapi secara administratif gue nggak tahu ya itu mau gimana. Gitu. Apa nih? Aglomerasi. Aglomerasi. Tolong koreksi ya kalau gue salah ya. Iya. Gue bener nih soalnya. Nah jadi kan sebenarnya ya kalau lo kan full Evo ya kalau nggak salah ya. Full Evo. Nah kalau gue kan masih hybrid nih. Nah tapi kan sebenarnya untuk mengarungi jalan ya, lo berapa jam sih Bang kira-kira kantor? 1 jam. 1 jam ya? 1 jam. Kalau macet banget bisa 2 jam. Kalau ada yang kayak kecelakaan di Global kemarin tuh 3 jam gitu. Ya berarti kan setidaknya ngabisin waktu ya 60 sampai 75 menit lah ya untuk di jalan gitu. Nah, jadi harus ada pondasi nih. Nah, kita mau ngobrolin tentang lifestyle para pekerja di Jakarta. Sarapan mereka. Nah, kalau lu sendiri nih, buat lu nih Bang, buat lu tuh sarapan tuh penting gak sih? Buat gua penting. Karena apa? Karena gua sombong. harus diisi ya. Iya. Gini, buat gue sih penting pertama karena itu bikin energi ya. Tapi jangan kebanyakan. Mungkin kalau bicara umur kita ya yang udah mau masuki usia emas gitu, itu karbonya emang harus dikurangin. Jadi kalau nggak pastinya ngantuk. Pertama, yang kedua perut gue emang harus diisi karena asam lambung. Yang kedua ini bikinan istri jadi harus dimakan. Kalau lu berarti bawa bekal sendiri ya? Bawa bekal, tapi kadang-kadang ada momen dimana kita nggak sempat masak, nggak sempat nyiapin lah apalah gitu. Nah kalau kayak gitu apa yang biasa lu beli? Ringan kah? Berat kah? Gue tuh terbiasa berat. Terbiasa berat. Jadi mungkin karena ini ya darah Minang juga ya. Iya. Langsung berat aja, bang gitu kan. Ya, tepat sayur, pecel tapi pakai nasi. Kayak gorengan juga. Ya pasti dong, ya kan. Kalau nggak, jadi gue pernah sarapan di warteg gitu ya. Itu karbo semua coy. Nasi, mie, gorengan, kentang Mustafa, karbo semua. Telur nggak? Telur nggak, tentunya nggak. Ya dikasih sama kuah-kuah yang ini ya, saya tahu ya. Khas Minang ya, pokoknya ada kuah, ada sambal gitu. Itu sih kalau gua gitu. Tapi ya kalau bicara perspektif sarapan pagi, pastinya setiap orang punya versinya mereka masing-masing, punya seleranya masing-masing. Kemarin tuh gue sempat melakukan survei kecil-kecilan sih ya sama
Ada Triska ya, ada Triska. Iya, ada. Triska bukannya remote ya dia kayaknya. Iya, tapi kan tetap kerja di Jakarta. Ya. Ya, jadi gua meminta pendapat beberapa pekerja ya di Jakarta ya, baik yang hybrid, WFH ataupun WFO full gitu kan. Nah, kalau dari 20 sampel nih yang gua dapat gitu ya, ini karena memang baru dadakan banget, baru Maret siang. Jadi dari 20 orang itu 15 orang mengatakan mereka butuh banget sarapan. Ya, karena alasannya macam-macam nih. Ada yang karena kebiasaan, ada yang kebiasaan setelah menikah, ada yang punya alasan sama kayak lo, yang memang GERD, ada juga yang memang merasa tadinya enggak, tapi sekarang ini karena mulai ada diet yang dia jalanin gitu kan itu ngaruh ke pola makan juga kan. Jadi mereka merasa harus makan di pagi hari supaya di siang tuh nggak terlalu banyak gitu. Nah biasanya juga kalau dari yang gue tanyain ini, dari 15 orang itu mereka, dari 15 orang itu 14 jawab mereka biasanya makan yang ringan. Dia entah itu roti, sereal ataupun biji chia atau biji chia? Banget. Gue baca di Halodoc kemarin ya. Siapa gue jawabnya aja. Gue juga penasaran soalnya biji chia, biji apaan ya gue? Yang itu biji chia yang hitam bukan sih? Dia juga ngejelasin, tapi dia bilang kandungan bijinya bagus gitu. Nah, itu referensi ya dari Halodoc. Silakan di googling sendiri lah gitu. Nah, kan ada juga bang, apa sih namanya? Granola ya? Apa sih namanya? Yang kayak sereal gitu deh. Gue juga nggak tahu. Pokoknya ya yang semacam sereal gitulah ya. Kalau buah-buahan biasanya. Ya, buah-buahan pastinya ada gitu, tapi beberapa gaya hidup zaman sekarang punya smoothies namanya. Yang di blender. Oh iya. Ya cuman buah-buahan juga bang. Beli jus aja cuma satu tempat gitu ya. Ya kalau jus ada gulanya. Oh iya. Bisa request. Nggak pakai gula. Emang ya? Kalau gue di tempat pas makas dulu kayak gitu, nggak beli gula. Susu. Ada susu. Pakai susu juga. Gue sekarang beli martabak nggak pakai susu. Nggak pakai susu. Apa itu? Serius. Gak kan martabak nih. Martabak manis. Iya. Isinya apa? Coklat. Ya udah masih ya. Gue pikir kayak isinya kayak gitu ada susu. Gue pernah soalnya bang dulu, jadi kayak gitu. Terus mesen, abangnya lupa ngasih susu. Enak mas. Iya. Dia dikasih susunya di plastik. Bisa. Iya, jadi kayak gitu lupa. Terus sebenarnya gue coba makan kayak nggak enak banget kalau gitu nggak pakai susu. Makanya gue tanya, gue bisa nggak pakai susu? Itu karena coklat. Nah ini balik nih ke sarapan. Nah balik sarapan. Nah ada satu yang bilang sama kayak lo, dia harus berat karena ya itu yang ini yang punya masalah asam lambung ini gitu. Tapi kalau dari mereka juga bilangnya rata-rata mereka tuh sarapan supaya yang pertama supaya makan siang nggak terlalu banyak. Yang kedua supaya kuat menjalani hari, dalam artian ada asupan energi yang masuk gitu kan. Dan yang ketiga nih supaya nggak cranky. Iya. Karena lapar. Emang nggak pernah kesel kan lapar gitu? Gue sih kalau lapar kesel ya. Kalau gue tinggal makan gue. Ya, tapi kan kalau lagi kerja meeting itu lo bisa makan. Belum tentu. Jadi makanya mereka biasanya makan di pagi hari itu supaya ya menjaga mood lah ya. Menjaga mood gitu. Nah, tapi kan ya kita lihat ya kalau dari gua rasa sih dari sepanjang jalan dari Bekasi sampai ke kantor lu tuh ya, tuh kan pasti banyak tuh tukang sarapan tuh kan. Biasanya yang ramai tuh kan kalau nasi uduk, bubur ayam, lontong sayur pasti, sama yang sekarang juga gue lihat rada rame tuh udah mulai banyak ini bang yang jualan sushi murah, kimbap gitu. Nggak sushi kayak apa sih sushi atau kimbap gitu lah. Cuman harganya itu dengan kearifan lokal apa gimana? Gue nggak tahu sih di Bekasi ada apa nggak ya. Tapi di Tangsel sama di Depok itu tuh banyak yang jualan gitu. Itu juga lumayan ini tuh lumayan
banyak lah yang tertarik gitu. Terus juga sandwich, gue berapa kali ngeliat kalau lu dari Tangsel ke arah Fatmawati itu tuh dari Tangsel ke Cinere tuh ada beberapa kayak kios atau gerobak gitu ya yang namanya tuh Sandwich Express kalau nggak salah. Ya itu udah lama tuh, dari tahun 2015 dia ada. Dan itu tuh lumayan banyak yang beli juga dia. Jadi dia konsepnya sandwich harga 13 ribuan. Isinya tuh bervariatif bang. Jadi ada yang kayak sosis, kornet, terus daging cincang, ayam cincang segala macem. Kalau begitu banyak ini ya sekarang. Kalau gua sandwich itu pernah lihat sekali. Itu di daerah Pinang Ranti, tapi kayaknya udah tutup deh sekarang. Gua nggak tahu deh kenapa, karena secara kampung. Mungkin kalau di Bekasi sama kalau di Bekasi sama Jatim kan karena mungkin secara macet dan kondisi jalannya mungkin lebih menguras emosi ya. Oh iya, tentu saja. Iya, soalnya kalau teman-teman gue yang dari Bekasi itu kayaknya kalau tiap mereka datang ke entah ke kantor apa dulu waktu ke kampus tuh kayak lebih gampang emosian gitu. Ya, mungkin karena ya panas juga gitu kan, mungkin karena kena matahari segala macam. Jadi kayaknya mungkin kurang laku gitu. Tapi kalau di Tangsel tuh kan sebenarnya banyak berhentinya ya, banyak apa ya istilahnya, macetnya tuh macet berhenti gitu loh. Yang lo nggak bisa ngapa-ngapain, lo nikmatin aja gitu. Nah itu tuh biasanya di tempat-tempat yang macet berhenti itu banyak banget tukang jajanan. Yaitu tadi kayak ada si sandwich, ada yang kimbab itu, sampai ke nasi kebuli bang. Itu mah berat. Iya, iya, bermacam-macam sekali. Ada pecel juga. Kalau gue sih favoritnya memang, gue tuh memang nggak bisa makan berat ya kalau pagi ya. Karena kenapa? Karena kalau gue makan berat kayak nasi uduk itu pagi, kayak tadi pagi nih gue makan nasi bakar gitu. Pasti gue makan siangnya ada telat nih, mungkin jam 2 gitu kan. Karena kalau gue pribadi sih ya, gue tuh sebenarnya nggak terlalu bisa makan berat di pagi hari, karena pasti gue kenyangnya rada lama tuh. Makanya gue memilih biasanya roti atau enggak dimsum. Tapi pas kita satu kantor, gue kayaknya nggak pernah ngeliat lu sarapan ya. Siang, kamu langsung main PS. Nah, itu sarapan Sandwich Express itu bang. Gue udah sarapan di jalan. Dulu kan masih awal-awal kan waktu kita ini ngomongin yang di Kuningan. Kita masih di Kuningan atau udah pindah ke SCBD? Kuningan. Nah waktu kita di Kuningan itu kan, di Kuningan. Iya di Kuningan kan gue naik bus, naik Transjakarta ya kalau nggak salah. Itu udah sarapan di halte Transjakarta Ragunan bang. Kalau naik MRT gue sarapan di ini di Senayan, di MRT Senayan dulu. Jadi ya ini sapu ya. Sapu. Ada sapu ya kan di MRT mirip? Katanya ada. Enggak tahu. Udah. Kok tiba-tiba sampai gue udah dengar. Itu dia, jadi kalau gue sih kayak gitu ya. Dan kalau gue juga kan sebenarnya sarapan untuk supaya gue tuh bisa ngopi. Lu tipe kalau orang yang habis sarapan ngopi ya? Gue sarapan dulu, kopinya nanti. Gue ya maksudnya nggak langsung lah ya, tapi bisa jadi 10 menit kemudian, bisa jadi setengah jam kemudian. Karena ada anjuran dari teman-teman kantor gue yang lama adalah jangan mengajak gue meeting, jangan mengajak Haji meeting itu sebelum ngopi. Karena katanya kalau gue meeting ya kalau disarapan gue nggak marah, lebih ke nggak fokus atau lebih ke skip aja gitu. Jadi gue tuh dulu tuh sering kalau misalnya gue lagi meeting tuh tiba-tiba udahannya gue nanya, tadi kita ngomongin ini tuh maksudnya apa ya? Jadi Maya biasanya tuh biasanya kalau ada meeting pagi gue emang suka ngopi dulu gitu supaya ya ini mungkin sugesti sih ya, ini gue nggak tahu juga sih, cuman membantu gue memang lebih fokus gitu. Gue juga termasuk orang yang kayak gitu, tapi sekarang udah mulai agak berkurang aja. Sarapan ya gue punya putih, ngopinya nanti sekitar jam supaya lambung istirahat dulu ya. Jam 4 sore gitu udah. Sore banget sih. Iya. Udah intinya mau pusing nih gitu. Bedanya 6 jam. Gitu. Nah, kalau dari lu ada spesifikasi kopi sendiri nggak yang kemudian bikin lu on gitu habis sarapan? Atau kira-kira kopinya ada yang
rasanya sendiri apa namanya, gue perkopian ini gue kadang kopi saset aja gue kadang gue ini kapal api. Gue sebenarnya nggak ada masalah sama kopi, tapi kalau untuk di tahun ini sih ya, di tahun ini gue lebih banyak dari Desember 2024 tuh gue lebih banyak minum americano karena ya selain untuk menjaga berat badan ya gue juga mau mengurangi intake kolesterol juga, kan susu kan rada jahat ya, walaupun tren karena dulu tuh gue sempat di tahun lalu tuh gue sempat kayak gue beli kopi dengan susu oat gitu, susu yang outside tuh, lu tahu ada susu ya, susu ya nggak maksud lu di lu ini sendiri apa gimana? Enggak, di ada beberapa kedai kopi yang punya substitusi dari susu biasa ke oat gitu. Salah satunya tuh tempat kerja teman kita. Iya, yang kopi kenangan. Ada di Tamaya Sari. Dia juga ada kopi susu oat. Nah, gue tuh memang tadinya gue menganggap itu lebih sehat kan. Ternyata pas gue lihat kandungan gizinya, kan semakin kita tua kan kita semakin lihat kandungan gizi ya. Pada saat kita membeli sesuatu kan yang kita lihat pertama ini kandungan gizinya. Ternyata gulanya tinggi juga bang. Gue nih rada ngeri juga nih. Pokoknya gue semenjak punya anak jadi memang lebih jadi takut mati gitu. Kalau dulu kan kayaknya ya udah amat lah ya. Ya lu tahu lah kan. Maksudnya kayak gue nggak terlalu peduli lah sama badan gue gitu. Bahkan ya untuk konsumsi apapun juga gue nggak terlalu segan gitu. Tapi kalau sekarang tuh gue memang udah mulai melihat kandungan gizi, dan setelah gue lihat ternyata yang susu oat itu yang khususnya yang outside itu ternyata memang gulanya cukup tinggi juga gitu, dan walaupun nggak setinggi susu full cream. Susu ikan mau nggak? Itu Pak Props. Itu enggak, tapi kok susu ikan tuh gimana ya? Nggak tahu, kenapa nggak enak kalau nggak berani. Iya, jadi rada pinggir juga kan tadi ya. jadi gue ya sekarang lebih ke americano. Jadi gue karena gue butuh kopi pertama kan. Sebenarnya kalau untuk kayak misalnya ini weekend ya, kayak di weekend ini gue nih nyetok kopi tuku. Ya gue siapa yang nama CEO-nya? CEO tuku nih saya sering banget nyetok. Katanya apa halte? Iya, Raya gitu tuh. Kan karena memang dekat rumah gue tuh ada kedai kopi tuku kan. Jadi gue biasanya, dan gue dikasih tahu nih sama baristanya juga katanya. Tadi kan gue beli seliter tuh bang. Nanti jangan kayak gitu mas, beli aja kapan. Jadi gue biasanya beli kayak ini gue beli hari Jumat gitu. Jadi gue beli hari Jumat itu satu americano atau cold trip paginya tuku. Nah terus gue buat, kan gue tuh WFH hari Senin ya. Jadi gue Jumat sama Senin kan. Jadi buat hari Sabtu, Minggu, Senin gue nyetok. Jadi nggak pakai es, tinggal di kulkas aja gitu. Ya itu udah settingan banget deh gitu. Tapi kalau di hari-hari kerja sih gue biasanya minum pakai americano karena ada kemungkinan gue ngopi 2 kali bang di hari itu. Kalau gue ngantuk banget. Nggak tahu ya. Ini sebenarnya menurut gue ini sugesti juga sih, karena beberapa kali gue minum kopi pun pada akhirnya malam, kan ada orang bilang kayak gue minum kopi sore-sore malam nggak bisa tidur. Gue sih nggak ngaruh ya. Gue udah ngaruh juga. Iya, apakah karena memang udah terlalu banyak konsumsi kopi sehingga tubuh kita udah kenal aja gitu. Mengenal gitu ya. Nah tapi gue juga sempat bertanya nih sama orang-orang yang tadi gue bilang gitu ya, tentang apakah mereka juga mengkonsumsi kopi gitu kan. Dari 20 orang itu hanya satu yang bilang dia nggak terlalu suka kopi, dia lebih suka teh. Dia lebih suka kopi kalau ya di rumah karena kebetulan pasangannya mengerti tentang beans lah gitu. Tapi terus gue tanya juga ke mereka, dari 19 orang yang menjawab mereka ngopi, apakah mereka lebih suka membeli harian atau ya pada saat mereka mau ngopi mereka beli gitu, atau mereka lebih suka nyetok di pantry kantor atau rumah gitu kan. Nah ini sebenarnya cukup terbagi dua nih bang. Jadi dari 19 orang itu ada yang menjawab, 10 orang itu menjawab mereka lebih suka beli harian, walaupun mereka juga akan nyetok gitu, dan buat mereka juga kopi saset juga nggak terlalu berpengaruh gitu, nggak ngaruh lah, yang penting mau ngopi menurut mereka. Tapi di 9 orang itu
mereka straight, mereka cuma mau beli doang gitu karena menurut mereka nyetok nih terlalu merepotkan. Iya, dan sebenarnya kan kalau di Jakarta ini kan kopi favoritnya orang-orang tuh kan kopsus ya sebenarnya, kopi susu kan ya, entah itu apapun brandnya, apalagi yang gula aren ya, apapun brandnya gitu. Sebenarnya kan memang rada susah kalau lu nyetok di pantry, lu nyetok kopi, lu nyetok susu gitu. Oh, ini konteksnya dibikin sendiri ya? Iya, misalnya lu mau bikin sendiri gitu ya. Kalau misalnya lu mau bikin sendiri tuh kan susah nih, lu di pantry kantor gitu, lu nyetok susu dulu, lu beli susu 1 box gitu dengan kemungkinan lu cuma minum 5 hari dalam seminggu itu, ya ada kemungkinan nggak habis. Apalagi yang kerjanya WFO ya? Iya. Pastinya. Iya. Dan terus mereka, ya lu tau lah pantry kantor tuh kan kadang berantakan gitu, jadi orang banyak di situ gitu. Jadi mungkin mereka lebih milih untuk beli harian aja gitu. Tapi ada juga yang dari WFO itu ada yang pilih nyetok sendiri karena mungkin mereka lebih suka untuk meracik sendiri gitu kan, mereka tahu lah kadar susunya mereka semana, dan terus kalaupun mereka pakai gulanya itu seberapa banyak gitu kan. Kalau lu sendiri lu suka beli atau gimana? Gua kalau dikasih pilihan kayak gitu, gua enakannya. Nah, tapi lu ini kopi susu apa? Oh, kopi susu. Biasa? Iya, kopi susu. Kopi. Kalau gua dulu sebelum gua pindah ke kantor yang ini ya, kan gua masih hybrid ya, yang debat itu. Itu kalau gua lagi di rumah, gua sama istri bikin kopi susu. Kopi susuan gitu. Bikin kopi susu sendiri. Kopi susu sendiri. Ya gelas kecil aja gitu, udah minum gitu. Jadi itu jauh lebih apa ya? Karena dasar kopinya kopi hitam kapal api sih sebenarnya, boleh sebutnya, sama Greenfield. itu yang kita pakai gitu. Tapi dari sini itu apa ya istilahnya, kita nggak, kalau gue ya, karena gue emang males buat pesan makanan online itu, gue termasuk orang yang males gitu. Ya udah bikin sendiri aja gitu. Nah beda kalau ketika gue udah di luar, gue bisa pilihannya kopi di warung-warung, di warkop, atau kalau anak-anak lagi pada ini kopi nih kan bisa kan rame-rame kalau di kantor ya kan, ya nonton promo segala macam, ya udah kalau gue lagi pengen gue ikutan gitu. Tapi kalau dikasih pilihan gue mending nyetok sendiri, apalagi kalau seandainya gue punya kemampuan untuk meracik gitu. Itu gue pengen sih sebenarnya, karena ipar gue ternyata dia bisa bikin yang disaring-saring gitu-gitu yang kayaknya gue belajar deh suatu saat gitu, jadi pengen juga gitu. Gue tuh pernah bang mencoba seperti itu, terus at least di rumah gitu ya, karena gue tuh lu punya alatnya? Alat punya ya mesin kopi biasa sih sebenarnya, cuman yang pakai filter gitu kan. Karena dulu tuh ini hayalan gembel gue ya, gue tuh pengen banget kayak pagi-pagi tuh, waktu itu gue masih tinggal di apartemen, jadi gue tuh pengen pagi-pagi ngopi sambil di balkon gitu kan, ya gue pengen kayak gitu tuh, terus sambil ngerokok atau apalah gitu sambil melihat pemandangan gitu sebelum mulai kerja, karena waktu itu masih pandemi kan. Beli akhirnya, oh enggak, gue nggak beli, gue dikasih sama waktu itu pas ada nikahan sama tim gue, pakai dong gue sekali 2 kali 3 kali, kayaknya nggak enak juga. Kayak gue nggak bisa bikin kopi deh gitu. Makanya hari pertama kekentelan, hari kedua terlalu cair, hari ketiga pasti sebenarnya. Cuma ternyata gue salah. Takarannya apa? Ini ya apa, ternyata airnya itu air apa? Pokoknya gue salah. Airnya ternyata ada rasanya waktu itu, kayak yang lo tau kan ya, air yang ada rasa besi gitu. Lo ngasih lo dari keran. Nah itu tuh ternyata air keran, gue nggak tahu. Jadi gue tuang aja. Terus gue anjir, waktu itu jadi kayak istri gue kayak mau nyuci botol atau apa, dia taruh, gue nggak tahu itu airnya buat apa, itu buat tuang. Gue pikir tuh air mateng, ternyata kok ada rasanya nggak enak. Ternyata air. Coba kayak udah 3 hari itu kayak, kayaknya gue udah nggak bisa lagi. Sama kayak ini kan ya, kita makan Indomie bikin sendiri tuh beda sendiri tesnya sama yang dibikin orang gitu. Tapi kalau soal Indomie gue percaya dengan gue sih bang. Karena gue cukup yakin bahwa Indomie gue enak. Iya. Nah balik ke kopi nih, kopi. Kemudian setelah kejadian itu, akhirnya lu
stop bikin sendiri ya? Akhirnya gue stop begitu, tapi gue nyetok kopi di kantor karena ya, tadi gue ada kemungkinan ngopi 2 kali kan di hari itu gitu. Jadi untuk apa ya, menghemat pengeluaran, jadi gue beli kopi kapal api Kalengan yang morning blend ya, gue taruh di kantor gitu. Jadi gue kalau misalnya gue mau ngopi, gue tinggal nyeduh aja gitu. Kalau misalnya kayak sore gitu gue masih ngantuk atau kan ada hari-hari dimana kayak ini hari lo nih kayaknya ini enak banget gitu, kayak As you have a bad day. iya, bad day dan mungkin bad mood juga gitu karena lu nggak apa istilahnya kayak pengen cepet balik apa gimana gitu kan. Jadi ya itu kadang gue ngopi lagi gitu. Nah lu di kantor emang tapi ada gerai kopi sekitar situ karena kalau kantor gue kan di CBD ya, Oh, di mewah, kantor kalau yang lu mah. lama. Justru Kantor Pak, gue yang lama. kantor kita yang lama. Ya. Iya kan cuma beda gedung doang. Iya. Ya, banyak pilihan kan kopi di sana. Tapi kan mahal. Yang itu yang bawah tangga masih ada? Apa gimana? Bawah tangga masih, cuman kan sekarang kalau nggak salah Pak Idira rame sih, kalau bawah tangga tuh lumayan rame soalnya. Jadi gue biasanya, dan kalau dari kantor gue yang sekarang itu kan, kalau di kantor kita yang lama kan dia ada di depan tuh, jalannya lebih gampang. Kalau di kantor gue sekarang jalannya ada jauh bang. Di belakang. Jadi nggak gue nggak terlalu suka ke sana. Biasanya gue ke Family Mart. Cuman Family Mart tuh di situ ya pasti nih ada beberapa hari yang esnya nggak ada. Iya. Jadi dia nggak jual minuman dingin, dia cuma jual minuman panas beneran. Ada. Emang gitu stylenya apa? Kayaknya Apa lu hapus aja kan? Iya, tapi itu hampir masih selalu kayaknya tiap minggu pasti ada hari kayak gitu deh. Makanya juga bahkan mereka pun di Family Mart itu ya, tadi itu mereka jual makanan ya, kayak nasi ayam ya standar lah ya. Terus tiba-tiba pas gue kesana sebelum pas Desember kemarin, gue tanya, Mas saya mau beli nasi ayam mas ya? Terus kata dia, oh, udah nggak ada mas. Kok bisa ditarik kayak gue? Jadi biasanya gue ke Famima atau gue Kopken yang di belakang. Enggak, gue biasanya ke kopi Kano namanya. Atau enggak, yang andalan warga CBD itu sebenarnya kopi jago, ya, tapi lu mesti ke Senopati ya. Karena di sana ya. Iya, karena murah, terus juga kopi jago itu jadi fenomena ya sekarang. Iya, bahkan kan banyak yang ngikutin. Di SCBD bang, nih ya sebagai informasi, di SCBD yang pakai sepeda dorong itu, yang Starling modern itu ada 5 brand apa? 5 brand. Kemarin gue baru ini nambah lagi jadi 6. Gue karena selain jago gue taunya haus, itu yang gue lihat sendiri ya. Kalau haus kan sebenarnya lebih ke manis-manis kan. Nah kalau di SCBD itu ada namanya apa ya? Adanya ada mereknya Starling. Mereknya Starling ada. Itu yang apotek Senopati ada Janji Jiwa yang sepeda kan. Bukan jago. Beda. Terus ada Rindumu, es campur, pokoknya ada 6 deh. Tapi yang namanya pasti tetap jago karena mau enak doang. Oke. Nah kalau kalian nih gimana? Ya. Apakah kalian juga suka sarapan dan ngopi? Ya. Atau sarapan habis itu pasti ngopi, atau kayak gue gitu, jadi kopinya pas sore gitu baru ngopi gitu, atau gimana? Ya kalau ini komen-komen lah. Ya komen dan terus kasih referensi juga sarapan yang kemudian unik gitu, karena tadi gue nyebut biji chia gitu, biji apaan gitu. Dan kopi-kopi yang enak sekarang kita ada CBD lah. Rekomendasi juga. Ya, oke, sekian. Terima kasih obrolannya. Kalau ada yang mau share, mungkin kita bisa buka ya. Kalau ada yang mau share topik apa yang mau dibahas, yang analisa-analisanya gembel aja gitu, itu boleh juga di komen. Oke, terima kasih. Gua Ilham. Gua Haji. Sampai jumpa. Dadah.